Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan beberapa soal mengenai chi-square. Mohon diperhatikan ya. Kita masuk ke bagian yang pertama. Ada sebuah soal. Tabel berikut menunjukkan distribusi usia dari 100 orang sampel yang tertangkap mabuk minuman keras selama mengendarai mobil atau drunk driving. Bisa dilihat tabelnya. Ada usia 16 sampai 25, 263 sampai 35, dan seterusnya dengan jumlahnya sebagai berikut. Dengan tingkat signifikansi 1%, apakah proporsi orang yang tertangkap dalam kasus drunk driving adalah sama untuk semua kelompok usia? Mari kita selesaikan. Pertama ada cara manualnya. Yang pertama kita buat dulu sebuah hipotesis. H0 proporsi orang yang tertangkap mabuk minuman keras selama berkendara adalah sama untuk semua kelompok umur. Sedangkan H1-nya adalah proporsi tidak sama. Lalu yang kedua, kita tentukan daerah kritisnya. Karena tadi tingkat signifikansinya 1%, maka alfa di sini jadi 0,01. Dan derajat kebebasannya ada 5 kolom. Rumusnya kolom kurang 1, yaitu 5 kolom kurang 1 jadi 4. Maka kita dapat X kuadratnya di 0,01 dan 4. Jika melihat tabel X kuadrat chi-square, maka didapat hasilnya 13,277. Lalu yang ketiga, kita menghitung nilai uji statistik. Ini tabel soal yang tadi, FO-nya bisa dilihat, dan P. P ini didapat dari karena 5 tabel ini, ada 5 kolom, kita bagi masing-masing jadi 1/5, didapat 0,2, maka FH-nya 20, lalu FO ini dikurang FH, dapat hasilnya ini semua. Lalu ini semua dikuadratkan. Nah, yang kuadrat ini semua dibagi lagi sama FH ini, maka didapat X kuadratnya atau nilai uji statistiknya adalah 16,5. Lebih besar dari nilai kritis yang tadi kita tentukan, sehingga H0 ditolak. Maka proporsi orang yang tertangkap mabuk minuman keras selama berkendara adalah tidak sama untuk sebuah kelompok umur. Lalu yang kedua ada menggunakan SPSS. Pertama kita buat variabel. Variabelnya ada usia dan jumlah. Pada usia kita buat value seperti ini. Lanjut yang kedua. Bagian kedua kita melakukan input data seperti pada gambar. Pada bagian ini kita harus menggunakan white cases yang ada di bagian data sini. Pilih paling bawah white cases, maka seperti ini, lalu pilih jumlah ke frekuensi variabel. Selanjutnya kita klik analyze non parametric test legacy dialog, kita pilih chi-square seperti ini nanti tampilannya. Lalu kita klik OK, maka didapat hasil seperti ini. Seperti perhitungan yang manual kita tadi sebelumnya, dan hasilnya sama 16,5 dengan derajat kebebasan 4. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk perencanaan arah pengembangan kurikulum komputer, maka Aptika mengadakan survei untuk mengetahui kebutuhan sarjana komputer di bidang industri pada 3 daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui daya serap sarjana komputer pada daerah dan bidang-bidang tertentu yang ditambahkan. Hasil survei dengan menanyakan secara acak 310 perusahaan industri di ketiga kota tersebut. Berikut ini data yang diberikan. Bisa dilihat tabelnya. Kita ke tahap pengerjaan. Dengan cara manual, yang pertama seperti tadi kita buat dulu hipotesisnya H0 dan H1. Lalu menentukan daerah kritis. Karena di sini menggunakan taraf nyata 5%, maka alfanya jadi 0,05. Ya, dengan tingkat derajat kebebasan seperti berikut. Ini ada 3 baris dan 3 kolom.
Jadi 3 baris kurang 1, 3 kolom kurang 1, maka dapat 4. 2 dikali 2, 4. Lalu kita dapat X kuadratnya 0,05 dan 4. Maka sesuai tabel X kuadrat K square didapat 9,488. Lanjut ke bagian yang ketiga, kita hitung frekuensi harapan atau FH-nya. Pertama-tama ini semua kita jumlahin dulu ke bawah. Ini juga dan ini juga. Lalu kita tambahkan semua ke samping. Seperti ini total. Maka didapat totalnya 310. Dihitung satu persatu FH-nya ini. Jadi untuk menentukan yang ini FH, ini A, ini B, ini C, D, E, F, G, H, I. Maka yang A ini diperoleh dari 125 per 310 dikali 100. Maka dapat hasilnya seperti ini. Begitu juga semuanya. Jadi jumlah barisnya ditambah jumlah kolom. Kalikan. Lanjut ke menghitung nilai uji statistik. Setelah diperoleh tadi FH-nya, nah maka data yang FO ini kita kurangin. Didapat seperti ini. Lalu nilai ini semua masing-masing kita kuadratkan. Setelah dapat, kuadrat ini dibagi dengan FH yang kita peroleh tadi. Lalu dijumlahkan, semuanya ditambah, maka didapat X kuadrat 10,539. Maka kesimpulannya, nilai uji statistik lebih besar daripada nilai kritis yang tadi kita tentukan, sehingga H0 ditolak. Maka ada perbedaan dari serap sarjana komputer pada daerah dan bidang-bidang tertentu yang diutamakan. Dengan menggunakan SPSS, seperti tadi, kita buat dulu variabel seperti berikut. Yang kedua, kita input data dan juga menggunakan Y cases seperti sebelumnya. Di data, kita pilih Y cases paling bawah. Yang frekuensinya ini kita gunakan. Lalu yang ketiga, kita klik Analyze di sini. Kita pilih Descriptive Statistic, lalu cross-tab. Tampilannya seperti ini. Kita pilih yang pada statistik di sini, kita checklist yang chi-square. Lalu klik OK, maka ada dapat hasil seperti ini. Jadi count ini F0, yang expected count ini itu FH, dan residualnya itu hasil F0 dikurang FH-nya. Seperti yang tadi kita hitung manual. Hasilnya juga sama, yaitu kita peroleh X kuadratnya 10,539. Lanjut ke soal yang ketiga. Seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan harapan hidup atau life expectation antar penduduk yang ada di Pulau Jawa, yaitu DKI, Jabar, Jateng, Jatim, dan DIY. Umur harapan hidup dikelompokkan menjadi dua, yaitu atas atau sama dengan 60 tahun dan di bawah 60 tahun. Berikut ini data hasil penelitiannya. Kita menggunakan taraf nyata 5%. Nah, seperti tadi, caranya masih sama. Pertama kita tentukan hipotesisnya dulu. Kita buat sebuah hipotesa yang menyatakan bahwa H0 tidak terdapat perbedaan dan H1-nya terdapat perbedaan. Yang kedua, kita tentukan daerah kritisnya. Karena tadi 5%, jadi alfanya 0,05. Dan derajat kebebasannya, baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Maka diperoleh 1 dikali 4, yaitu 4. Dan kita lihat tabel X kuadrat K square-nya, maka diperoleh 9,488. Nah, yang ketiga, kita menghitung frekuensi harapan. Samar seperti yang soal sebelumnya. Jadi baris dan kolomnya itu dijumlahin dulu. Seperti ini, ditambah, tambah, juga. Lalu kemudian ini semua ditambah, totalnya seperti ini. Dan A itu yang ini. Dan B dan seterusnya ke sini. Rumusnya sama, jadi yang total baris per jumlah keseluruhan dikali jumlah kolom didapat sebagai berikut untuk masing-masing.
Lalu kita menghitung nilai uji statistik, FO-nya sesuai tabel data soalnya, lalu FH yang tadi kita sudah hitung, dan ini dikurangi dengan yang ini, masing-masing diperoleh seperti ini. Lalu kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, ini dibagi lagi dengan FH-nya, atau frekuensi harapan. Maka diperoleh X kuadratnya 387,858. Jadi kesimpulannya, nilai uji statistik lebih besar lagi dari nilai kritis, sehingga H0 ditolak. Maka terdapat perbedaan harapan hidup penduduk di 5 provinsi di Pulau Jawa. Ini cara menggunakan SPSS-nya masih sama. Kita buat variabel dulu, umur, wilayah, frekuensi. Lalu kita input datanya seperti pada gambar. Dan jangan lupa weight cases-nya. Kemudian kita analyze, deskriptif statistik, cross-tab. Statistiknya diklik ini, kita pilih yang chi-square. Lalu klik OK. Maka kita dapat hasil seperti ini. Total datanya ada 6.000 dengan tingkat kesalahannya 0, berarti sudah benar semua. Ini tabel yang tadi sama seperti kita cara manual. Dan diperoleh X kuadrat chi-square-nya ini sama kayak tadi 387,858. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara mahasiswa FISE dan MIPA dalam memberikan pertimbangan untuk memilih perpustakaan sebagai sumber referensi. Ya, tabel datanya seperti berikut. Kita cara manual masih sama. Pertama kita buat hipotesanya terlebih dahulu dengan H0 tidak ada perbedaan dan H1-nya ada perbedaan. Lalu menentukan daerah kritis. Alfanya karena tadi tingkat taraf nyatanya itu 10%, maka alfanya 0,1. Dengan derajat kebebasan, baris kurang 1, kolom kurang 1, ada 3 baris dan 2 kolom, maka didapat 2. Dan X kuadrat chi-square-nya jadinya di 0,1 dan 2, maka didapat 4,605. Lalu menghitung frekuensi harapan, masih sama seperti soal-soal sebelumnya. Jadi kolom semua dijumlahkan, kemudian baris dijumlahkan, dan semuanya ditotalkan. Maka menghitung FH-nya, ini jumlah baris per jumlah keseluruhan dikali jumlah kolom. Dapat yang ini. Yang ini B sebagai berikut, dan seterusnya. Kemudian menghitung nilai uji statistik. FO-nya ini data awal. FH ini yang tadi sudah kita hitung barusan. Kemudian dari kedua ini, FO dikurang FH. Lalu dikuadratkan, maka hasilnya seperti ini. Dari hasil kuadrat ini dibagi lagi dengan FH, maka diperoleh X kuadrat. Setelah dijumlahkan semua diperoleh X kuadrat 2,696. Maka kesimpulannya, nilai uji statistik lebih kecil dari nilai kritis. Nah, sehingga H0 diterima, maka tidak ada perbedaan antara mahasiswa FISE dan MIPA dalam memberikan pertimbangan untuk memilih perpustakaan sebagai sumber referensi. Dengan menggunakan SPSS, sama, buat datanya dulu, buat variabel, kemudian kita input datanya dengan menggunakan weight cases juga, jangan lupa. Lalu kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Cross-tab. Statistiknya dipilih chi-square, dan untuk baris dan kolomnya seperti ini. Maka diperoleh hasilnya sama seperti yang tadi kita kerjakan. FO-nya ini FH. Yang ini setelah dikurangi FO dikurang FH. Nah, X kuadratnya juga masih sama seperti cara manual tadi yang kita peroleh, yaitu 2,696.
Lanjut ke soal nomor 5. Suatu penelitian terhadap siswa SMP, SMA, dan mahasiswa tentang buku favorit. Peneliti mengambil 4 jenis buku yang paling banyak digemari, yaitu petualangan, percintaan, umum, dan ilmiah. Sampel pada penelitian ini berjumlah 700 orang. Tabel data sebagai berikut. Kita kerjakan dengan taraf nyata 2,5%. Pertama, kita buat hipotesisnya dulu. H0 tidak terdapat perbedaan dan H1 terdapat perbedaan. Kemudian yang kedua, kita tentukan daerah kritisnya. Karena tadi taraf nyatanya 2,5%, maka alfanya 0,025. Baris kurang 1, kolom dikurang 1 diperoleh 6. Maka X kuadratnya sebagai berikut, 14,449. Kemudian kita hitung FH masing-masing. Dengan sama kayak tadi, kita jumlahin dulu kolom. Lalu kemudian kita jumlahin barisnya. Setelah itu jumlah baris per jumlah keseluruhan dibagi jumlah kolom, maka didapat hasilnya. Nah, kemudian kita menghitung nilai uji statistik. FO ini data yang tersedia tadi. Kemudian kita kurangi dengan FH yang sudah kita hitung. Lalu FO ini dikurang FH. Kemudian dikuadratkan. Dan hasil kuadrat dibagi lagi dengan FH. Setelah itu semua dijumlahkan. Kita peroleh X kuadrat 31,019. Kesimpulannya, nilai uji statistik lebih besar dari nilai kritis, sehingga H0 ditolak. Maka terdapat perbedaan buku favorit dari siswa SMP, SMA, dan mahasiswa. Dengan menggunakan SPSS, sama, kita buat variabelnya dulu, ada sampel, buku favorit, juga frekuensinya. Kemudian yang kedua, kita input data, juga gunakan Y cases. Lalu pilih analyze, deskriptif statistik, kemudian cross tab. Statistik kita pilih chi-square. Baris dan kolomnya seperti ini. Kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Sama seperti yang kita hitung tadi, 31,019. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.